Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ila 'ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, yang mana kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah kita menuju majelis ilmu ini dihitung sebagai kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerakan-gerakan ketika sholat. Kita sampai pada gerakan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ruku, beliau meratakan punggungnya. Tapi alangkah baiknya kita akan mengulang gerakan yang telah kita praktekkan kemarin supaya ingat. Ya, kita akan pelajari gerakan ya. Dimulai dari takbir. Ya. Mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan bawah telinga atau atas telinga seperti ini. Silakan. Ya, sambil membaca takbir Allahu Akbar. Dan sebagian ulama mengharuskan telapak tangan ini menghadap ke kiblat, maka wallahu taala a'lam, ini hadisnya adalah hadis yang dhaif, maka tidak masalah ketika kita mungkin merasa sulit untuk menghadapkan telapak kita menghadap kiblat, maka enggak masalah ya, sedikit seperti ini enggak ada masalah. Ya. Kemudian posisi tangan ya tidak rapat dan juga tidak terlalu lebar ya. Terus bagaimana ya? Biasa saja. Biasanya kita seperti apa ya, seperti itu. Ya. Kemudian sedekap. Kita jelaskan bahwasanya untuk meletakkan tangan maka ada 3 keadaan. Yang pertama hanya meletakkan tangan saja seperti ini ya. Sebentar, coba agak belakang, saya nggak lihat soalnya. Hanya meletakkan tangan seperti ini, seperti lihat. Nah, ya. Atau yang kedua, perhatikan di sini letakkan tangan, ya kan? Sebagian di sini, sebagian di sini. Jadi bukan seperti ini, ya? Bukan seperti ini. Yang salah bagaimana? Ya, seperti ini. Itu yang keliru. Yang benar? Ya. Sebagian di lengan, sebagian di punggung punggung tangan di sini. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dipegang seperti ini. Pergelangan tangannya dipegang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga seperti ini. Perhatikan. Nah, ya. Yang ketiga seperti ini, hanya diletakkan saja. Itu tentang meletakkan yakni tangan. Kemudian di mana posisi kita meletakkan tangan, maka wallahu taala a'lam, selagi itu memang masih di depan, maka itu ya dibolehkan. Tidak disyaratkan harus apa? Di dada seperti ini. Ya kan? Tidak harus di dada seperti ini. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang harus diletakkan di atas dada seperti ini, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif
ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahkan beliau yang meriwayatkan berpendapat bahwasanya beliau memakruhkan ya meletakkan tangan di atas dada seperti ini, makruhkan, menunjukkan bahwasanya memang hadisnya yang beliau riwayatkan adalah hadis yang beliau tahu bahwasanya itu hadisnya adalah hadis yang yakni dhaif dan tidak bisa dipakai. Maka boleh ya, mau di atas dada silahkan, di atas perut silahkan, bahkan di bawah pusar pun tidak masalah, atau pas di depan pusar tidak masalah. Selagi itu memang masih depan, maka itu dibolehkan. Baik. Kemudian setelah itu apa lagi? Iya. Kemudian setelah itu kita menuju ruku ya dengan takbir terlebih dahulu. Seperti biasa takbir, maka sebagaimana kita takbiratul ihram maka sama seperti itu. Takbiratul intiqal ya. Coba silakan menuju ruku. Allahu akbar. Ya, seperti itu. Kita jelaskan kemarin bahwasanya punggung ini harus rata. Punggung ini harus rata. Kemudian pandangan ya, pandangan selagi tidak terlalu ke depan sehingga menyebabkan kepalanya terlalu dongak ke atas, maka ini boleh. Selagi kepala tidak terlalu pandangan tidak terlalu ke depan dan menyebabkan kepala terlalu mendongak ke atas, maka itu boleh. Yang benar ya seperti itu. Atau ke bawah lagi. Baik. Matanya mau melihat ke kaki juga enggak masalah. Atau mau lihat lurus sejajar seperti ini, mata juga enggak masalah ya. Dalam hal ini adalah ya luas ya, tidak harus melihat lurus ke depan, lurus ke bawah seperti itu tidak harus ya. Boleh melihat kaki. Yang nggak boleh itu apa? Melihat ke belakang, lewat kolong kaki itu nggak boleh. Yang salah gimana? Ya, lagi. Ya, lihat ke belakang seperti itu. Ngintip orang yang di belakang. Baik, itu tentang posisi ruku. Kemudian tangan, maka kita jelaskan kemarin bahwasanya posisi tangan itu mencengkram lutut. Ya, mencengkram lutut dengan ya tidak merapatkan jari jemari, tidak merapatkan, maju biar yang sana kelihatan. Baik, silakan. Iya, yang salah merapatkan jari jemari, rapatkan. Ini keliru. Ya, dirapatkan ini keliru. Maka yang benar adalah direnggangkan jari jemarinya sambil mencengkram lutut. Iya. Seperti itu, agak ke atas supaya enak yang saya ajarkan itu kemarin. Gimana? Ya, taib. Kemudian kita menjauhkan siku ini, ya kan, dari samping badan kita dengan cara agak sedikit ditekuk. Ya, seperti itu. Ya, tidak lurus, ya, tidak lurus, tapi agak ditekuk seperti ini. Agar jauh dari apa? Beliau kan wayujafi mirfaqaihi an janbaihi. Dijauhkan dua sikutnya ini dari apa? Dua pinggiran ini. Taib, itu tentang ya ruku seperti itu. Ya, kemarin kita sampai pada pembahasan itu. Cukup. Iya, kemudian bangkit dari ruku ya. Wa yaqulu wa hum qa'im sebentar. Kemudian beliau bangkit dari ruku dengan membaca sami'allahu liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Beliau juga mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku ini. Beliau juga apa? Mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Sama seperti tadi, cara mengangkat tangannya sama seperti takbiratul ihram. Tidak terlalu ketat ya, tidak harus begini begitu ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Wa yaqulu wa huwa qa'im, beliau membaca ketika beliau berdiri, Rabbana walakal hamdu. Beliau membaca Rabbana walakal hamdu ini dalam posisi beliau sudah apa? Berdiri tegap. Wa kana taratan yazidu ala dzalika, terkadang beliau melebihkan bacaan bukan hanya Rabbana walakal hamdu, kadang hamdan katsiran dan seterusnya. Doa-doa yakni bangkit dari rukuk di sini. Nanti akan dibahas. Baik, di sini kita bahas gerakannya. Kemudian summa kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Beliau setelah selesai membaca doa Rabbana walakal hamdu, beliau yahwi menuju sajidan, menuju apa? Sujud. Wa yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatihi. Beliau meletakkan tangannya, kedua tangannya ke atas tanah sebelum lututnya. Wa kana ya'tamidu 'ala kaffaihi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma
wa yuwajjihuhuma qibla al-qiblati. Iya, ketika ruku ya, beliau wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma. Beliau bertumpuan pada telapak tangan beliau. Wa yabsutuhuma, dan membentangkan, ya, membentangkan itu apa? Mungkin bahasa Jawanya adalah mangap. Apa mangap sih? Mangapkan mulut ya. Kayak gini lah ya. Tahu kan kayak gini? Iya. Wa yadummu asabi'ahuma, beliau perhatikan di sini, merapatkan jari jemarinya, wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah, dan menghadapkan semua jari jemarinya ini ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa manqibaihi, terkadang beliau ya menjadikan sejajar dengan pundak ketika sujud, ya kan? Wa ahyanan hadwa adunaihi, terkadang sejajar dengan telinga, ya baik telinga sini atau atas sini. Wa yumakkin anfahu wa jabhatahu minal ardi, beliau menekankan jidat dan juga hidungnya ke tanah. Wa kana yaqul, taib, silakan praktekkan. Ya, situ aja. Taib. Perhatikan di sini dari awal ruku. Dari ruku tadi ya. Taib. Ruku seperti itu, maka bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, dengan mengangkat tangan. Iya. Berapa tempat kita mengangkat tangan? 4 tempat, ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua iya, ketika mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, yang keempat iya, bangkit dari tahiyat awal. Nanti akan kita jawab. Iya, bangkit dari tahiyat awal. Selain itu maka beliau tidak mengangkat tangannya. Taib, kita akan ruku, ya. Ketika ruku, sujud ya. Coba silakan. Angkat tangan enggak sujudnya? Tidak, karena ini memang sebelum sujud, maka tidak ada angkat tangan. Allahu Akbar. Silakan. Taib. Iya. Perhatikan di sini. Iya. Beliau menjauhkan ya tangannya ini, memegarkan seperti ini. Ya, ini dilakukan ketika kita sholat sendiri atau dilakukan jika memang memungkinkan. Ya, tetapi ketika kita sedang sholat berjamaah, maka tidak mungkin melakukan seperti ini, maka ya sebisanya. Maka sebisanya. Jangan sampai ketika kita ingin mengamalkan sunnah malah justru itu mengganggu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi tangan itu sejajar dengan pundak. Silakan disejajarkan dengan pundak, ya. Atau sejajar dengan telinga, bawah telinga atau di atas seperti ini, ya. Kemudian dengan menggabungkan jari jemari. Perhatikan sini, bukan dipegarkan seperti ini, tapi digabungkan, dirapatkan, jari jemarinya itu dirapatkan. Dan menghadapkan semua jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Taib, itu ketika sujud. Kemudian beliau menjauhkan dada ini dari lututnya. Coba dekatkan dada sama lutut. Nah, beliau tidak seperti itu, ya. Tapi beliau jauhkan dengan cara seperti itu. Tapi tidak terlalu jauh juga, artinya jangan sampai terlalu ke depan sehingga kita menahan beban itu terasa berat, malah justru tidak khusyuk dalam sholat, ya. Normalnya saja, yang penting sudah terasa jauh. Kemudian masalah kaki, maka ya langsung kita bahas saja. Kaki, jari jemari kaki sebisa mungkin untuk dihadapkan ke arah kiblat. Ini yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama, ya. Dihadapkan ke arah kiblat itu jari jemari. Kemudian apakah harus digabungkan atau tidak? Wallahu taala alam, di sini boleh dua-duanya, ya. Mau antara satu kaki dengan kaki yang lain dipertemukan, kaki kiri dengan kaki kanan ditemukan seperti ini, atau direnggangkan juga nggak masalah. Tapi ana lebih condong yang ditempelkan, ya, seperti itu, dengan tetap menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Kemudian
hidung, ya, kemudian kening, tangan, kemudian lutut, kaki, ya, itu semuanya harus nempel ke tanah. Kalau tidak maka itu akan menyebabkan sholat kita tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Kita akan lanjut baca di sini. Seperti itu ya. Ketika ruku maka jari-jemarinya rapat tadi. Wa kana yaqul, ya, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabina. Tidak sah atau tidak sah ya salat seseorang, atau tidak sempurna salat seseorang. Ini mungkin kembali kepada khilaf ya. La di sini maksudnya tidak sah atau tidak sempurna. Tidak sempurna atau tidak sah salat seorang yang tidak menempelkan anfahu, hidungnya, ke tanah sebagaimana dia menempelkan keningnya ke tanah. Maka hidung ini harus nempel. Ya, hidung ini harus apa? Harus nempel. Wa kana yatma'innu fi sujudihi, dan beliau ini tumakninah ketika sujud. Maka tumakninah tentunya dengan kita sujud, kemudian ruas tulang-tulang kita betul-betul pada posisinya, ya. Kemudian membaca doa subhana rabbiyal a'la, ya. Tidak kok kemudian kita sujud langsung bangkit. Coba praktekkan. Sujud langsung bangkit, yang itu membatalkan sholat, ya. Karena di sini disyaratkan rukunnya adalah tumakninah. Kita praktekkan ruku dulu, ya. Coba. Allahu akbar ruku, ya. Allahu akbar. Sami Allah, angkat langsung. Ulangi. Ketika Anda ngomong sami Allah langsung angkat. Ya. Allahu akbar, sami Allah. Nah, ini enggak sah. Ini mau sholat apa mau balapan seperti itu ya. Ini enggak sah. Pun demikian dengan sujud. Ya, coba. Sujud Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ini tidak sah seperti itu. Lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Kurang cepat ya. Takutnya nanti itu sah malah dianggap nggak sah. Ya, yang nggak sah itu bagaimana? Allahu akbar, Allah. Nah, itu nggak sah. Ya, itu nggak sah. Kenapa? Sujudnya ini belum tumakninah. Sujudnya ini belum tumakninah, ruas-ruas belum kembali pada posisinya, dia sudah bangkit lagi. Ya, cukup. Cukup. Wa kana yaqul, ini sudah ya. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la salasan, beliau membaca doa subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa kana yaqul anwa'an minal adhkar wal ad'iyah. Terkadang beliau dalam beliau selalu menambahkan doa-doa dan zikir-zikir yang banyak dalam sujud ini. Taratan hadza wa taratan hadza. Kadang dengan ini, kadang dengan itu. Taib. Jadi di sini di sujud memang kita disunahkan untuk banyak berdoa, karena memang kondisi sujud ini adalah kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling rendah menurut manusia, tapi itu justru paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ya'muru bil ijtihad wal iksar minad du'a fi hadzal rukn. Beliau memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh wal iksar, dan memperbanyak doa ketika sujud ini. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian setelah selesai sujud membaca doa subhana rabbiyal a'la 3 kali dan menambah doa yang lain. Antum banyak doa di sini ya, antum banyak doa. Bahkan mungkin ketika turun hujan, ya kan? Kita baca Allahumma shayyiban nafi'an dalam sujud ini, enggak masalah. Atau dalam ruku Allahumma shayyiban nafi'an, enggak masalah. Membaca doa ketika turun hujan atau membaca doa-doa yang lain dalam salat ini tidak masalah. Wa kana ya'muru summa kana yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah itu, setelah selesai sujud, beliau mengangkat kepalanya sambil bertakbir Allahu akbar seperti itu. Summa yafrushu rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha mutma'innan. Kemudian beliau membentangkan kaki kiri wa yaq'udu 'alaiha mutma'innan, dan beliau duduk di atas kaki kiri yang dibentangkan tadi dalam keadaan tenang, tumakninah. Wa kana yansibu rijlahul yumna wa yastaqbilu bi asabi'ihal qiblata. Dan beliau menegakkan kaki yang kanan
dan mengarahkan jari-jari kaki itu ke arah kiblat. Wa kana yaqul, cukup sampai sini, silakan dipraktikkan. Iya. Silakan dipraktikkan. Iya, supaya kelihatan ya. Kita tadi sujud dulu, sujud, posisi sujud. Nah, ya, setelah selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali dengan menambah doa yang banyak, ya, kita di sini disunahkan betul-betul untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa. Maka tidak kadang kalau kita saksikan imam itu ruku sujud lama gitu kan, karena beliau memang memperbanyak doa ketika sujud ini yang disunahkan. Tapi hati-hati, terkadang orang tuh sujud dilamakan sujudnya membaca doa itu ketika sujud yang paling terakhir, ya enggak? Hati-hati di sini, ya, ini keliru, ya. Tidak ada kita mengkhususkan membaca doa di sujud yang terakhir, itu tidak ada. Ya, yang disunahkan ya membaca doa ketika sujud sudah. Tidak harus yang paling terakhir kita lama gitu ya. Atau sujud yang kedua lama dibandingkan sujud yang pertama, tidak seperti itu. Tapi bangkit dari sujud dengan membaca Allahu Akbar. Mengangkat tangan atau tidak? Tidak, karena semua yang sebelum sujud atau setelah sujud tidak perlu mengangkat tangan. Ya, kita kemudian beliau membentangkan kaki yang kiri, ya, membentangkan kaki yang kiri seperti itu. Bajunya yang belakang agak diangkat. Ya, seperti itu. Dibentangkan. Namanya ini duduk iftirash. Dan duduk di atas kaki. Kemudian menegakkan kaki yang kanan, ditegakkan kaki yang kanan dan menghadapkan jari jemari ke arah kiblat. Ini bagi orang yang tidak cantangan. Kalau bagi yang cantangan sakit. Ya, siapa yang cantangan? Sakit nggak kalau menghadapkan jari jemari ke arah kiblat? Sakit. Ya, maka ya semampunya, ya, semampunya. Kadang kalau lagi cantangnya lagi kambuh itu waduh, berat. Taib, ya, seperti itu, ya. Cukup. Wa kana yaqulu, beliau membaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa tentang duduk di antara dua sujud. Ini ada beberapa versi, nanti bisa dipelajari. Di sini kita belajar gerakan saja. Summa yukabbiru wa yasjudu sajdatas saniyah kal ula. Lalu setelah selesai duduk di antara dua sujud dengan membaca doa tentunya, maka beliau lalu sujud kedua sama caranya dengan sujud yang pertama yang tadi kita pelajari. Sumayar fa'ura'sahu mukabbiron. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dengan membaca takbir Allahu Akbar. Summa yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi summa yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila rak'ah tsaniyah. Baik. Setelah beliau sujud yang kedua, lalu beliau bangkit dari sujud itu. Ya. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran, bangkit dengan membaca Allahu Akbar. Summa yastawi qa'idan. Beliau lurus. Beliau duduk ala rijlihil yusra, duduk iftirash, ini duduk di antara dua sujud. Itu caranya adalah duduk iftirash dengan cara menduduki kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan dan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat. Mu'tadilan, ya. Hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, sampai betul-betul tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Summa yanhadu mu'tamidan 'alal ardi, lalu beliau bangkit, ya, mu'tamidan, menekan tanah, ila rak'ah tsaniyah, dengan tangannya menekan tanah seperti itu menuju bangkit ke rakaat yang kedua. Wa kana yasna'u fiha misla ma yasna'u fil ula, melakukan rakaat yang kedua ini sama seperti rakaat yang pertama, illa annahu kana yaj'aluha aqsara minal ula. Hanya saja beliau menjadikan rakaat kedua ini lebih pendek dibandingkan rakaat yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ketika rakaat yang pertama ini bacaannya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang pertama kita mungkin baca 1 halaman, maka rakaat yang kedua kita membacanya setengah halaman. Makanya dalam kemarin yang telah lakukan qadran nisfi,
sekitar setengah gitu ya. Seperti itu. Silakan praktekkan. Kita ini kita sujud yang kedua langsung ya. Sujud yang kedua. Ke sana, madhab ke sana. Ya. Sujud yang kedua. Baik. Ya, ini kita akan bangkit menuju menuju sujud di antara duduk di antara dua sujud. Bukannya. Ini kita akan bangkit menuju apa? Berdiri. Bagaimana caranya? Ini ada dua versi, kita akan jelaskan yang satu dulu ini. Caranya Allahu Akbar, bangkit, duduk, hop. Nah, ini duduk, beliau betul-betul sampai tulang belulang beliau itu kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah nyaman duduk seperti ini, baru beliau berdiri. Allahu Akbar, lanjut berdiri. Iya, cukup. Ya. Kita ulangi, yang keliru adalah yang buru-buru. Seperti apa? Sujud dulu baru bangkit. Yang terlalu buru-buru, Allahu Akbar, langsung set. Nah, ini keliru. Ini keliru. Karena yang benar itu adalah beliau apa? Betul-betul duduk dan tulang-tulangnya itu kembali ke tempatnya masing-masing, baru setelah itu beliau berdiri. Ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh juga tidak duduk seperti ini juga boleh. Ya, langsung berdiri, sujud, langsung berdiri. Allahu Akbar, langsung berdiri. Ini juga boleh. Seperti ini juga apa? Seperti ini juga boleh. Ya, tapi Allah taala alam, ana lebih condong ke duduk terlebih dahulu, ya, baru berdiri. Duduk terlebih dahulu, coba sujud, ya. Allahu Akbar. Duduk sama. Ya. Baik. Kemudian posisi tangan. Posisi apa? Posisi tangan. Beliau menekan ke tanah ketika bangkit menuju rakaat yang kedua. Madhab ke sana. Menghadap ke jamaah. Baik. Posisi tangan ini yang penting kita menekan ke tanah. Terus bagaimana posisi jari jemari? Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya. Antum mau mengepal juga boleh. Mau seperti ini juga boleh, ya. Atau mau seperti ini juga boleh. Atau mau seperti ini. Push up satu jari. Kuat antum? Silakan. Boleh kita menggenggam seperti itu. Lalu bangkit. Allah. Ya. Atau yang kedua boleh juga seperti ini, bebas lah ya. Ya, cukup nggak usah dipraktekin. Mau seperti ini juga boleh, ya. Tidak ada ketentuan yang khusus seperti ini, ya. Dulu anak ingat ya ketika SMP. Ketika SMP dulu apa? Latihannya Tifan kan? Tifan itu kan push up-nya seperti ini. Iya nggak sih? Yang pernah ikut Tifan? Push up kan seperti ini. Nah, ini kita dilatih seperti ini push up-nya. Nah, santri ketika sholat bangkit untuk menuju rakaat kedua itu seperti ini, gitu, seperti ini bangkitnya gitu kan. Terus diingatkan, akhirnya setelah itu ustadznya maju, diperingatkan. Ini antum mau sholat apa mau bela diri? Seperti itu. Karena seperti ini kan. Tapi Allah taala alam bolehlah seperti itu kalau memang antum mau seperti itu, ya. Tapi ya normalnya sajalah ya, normalnya manusia sholat bagaimana, ya. Seperti ini atau seperti ini. Wallahu taala alam. Cuman ketika ada orang seperti ini tidak boleh kita salahkan. Dan menjadikan rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Belum adzan ya? Bentar lagi ya. Summa kana yajlisu litasyahhud ba'dal faragh min ar-rak'ah as-saniyah. Setelah beliau selesai mengerjakan rakaat yang kedua, beliau mengerjakan tasyahhud. Fa idza kanatis sholatu rak'ataini jalasa muftarishan. Apabila sholatnya itu terdiri dari 2 rakaat saja seperti sholat sunnah atau sholat subuh, ya kan? Ya jalasa muftarishan. Beliau duduknya duduk iftirash. Antum tahu duduk iftirash kan? Duduk iftirash yaitu tadi membentangkan kaki kiri dan duduk di atas kaki kiri, itu iftirash. Yang kedua ada namanya duduk tawarruk, ya. Duduk tawarruk itu nanti di tasyahud akhir. Itu baca di sini. Fa idza kanatis shalah kama yajlisu baina sajadatain, sebagaimana beliau duduk di antara 2 sujud. Wa kadzalika yajlisu fit tasyahhudil awal minas sulasiyah war rubaiyah. Dan demikian juga ketika beliau duduk di tasyahud yang pertama di salat yang memiliki 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi duduk tasyahud awal itu selalu beliau duduknya iftirash bukan tawarruk. Ala fakhidhil yusra.
salah. Wa kana idza qa'ada. Taib. Wa kana idza qa'ada fit tasyahhud wada'a kaffaihi wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa kana yabsutul yusra wa yakbidu al-yumna wa yushiru bis-sababah wa yarmi basara ilaiha wa kana idrafa asba'ahu yuharrikuha yad'u biha wa yaqul la hiya asyaddu ala syaitan minal hadid ya'ni sababah. Bagaimana ketika beliau duduk di antara duduk untuk tasyahud? Kalau seandainya itu duduk tasyahud pertama, maka duduk beliau iftirash. Meletakkan tangan kanan di atas di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Beliau membentangkan ya seperti ini. Tangan yang kanan di seperti ini ya kan? Ini di atas, taruhlah ini di atas paha. Nah, seperti ini, bukan seperti ini. Seperti ini. Kemudian beliau juga kalau yang kanan ketika atahiyat maka ada dua versi, ya kan? Boleh digenggam seperti ini baru seperti ini. Ya, seperti ini atahiyatnya. Ya kan? Dan menghadapkan jari betul-betul ke arah kiblat, bukan seperti ini menghadap ke bawah atau seperti ini ngacung ke atas. Ya kan? Tapi betul-betul ke atas ke depan sana, ya. Atau yang kedua, boleh seperti ini. Dengan menggabungkan, mempertemukan antara jari apa ini? Ibu jari apa ini? Bahasa Indonesia jempol apa emangnya? Oh, ibu jari betul, ya. Bapak jari itu apa berarti? Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu identik dengan apa ini? Lemu. Ini ibu jari sih, bukan bapak jari. Ya, antara jari tengah dan jari apa? Ibu jari di sini dipertemukan seperti ini. Sama, ini betul-betul menghadap ke kiblat. Ingat ya, bukan ke bawah seperti ini. Kadang orang atahiyat itu malas dia seperti ini, ya atau seperti ini. Itu salah. Nah, kemudian kalau di sini disebutkan wa yushiru bis sababah wa yarmi basar ilaiha, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan menghadapkan pandangannya ke jari telunjuk ini. Wa kana idza rafa'a usbu'ahu yuharrikuha yad'u biha wa yaqul, beliau beliau menggerakkan jarinya. Terkadang, tapi wallahu taala alam, di sini ada khilaf ya. Di sini ada khilaf dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. La hiya asyaddu ala syaitan minal hadid ya'ni sababa. Ini adalah hadis yang dhaif. Kata ini dalam hadis disebutkan bahwasanya menggerakkan seperti ini itu lebih berat bagi setan daripada besi, ya, ketika digerakkan seperti ini. Wallahu taala alam, ana lebih condong ke yang diam saja nggak usah gerak. Tapi kalau ada orang yang menggerakkan maka silahkan, karena memang di sini ada khilaf para ulama dan kita tidak boleh memaksakan pendapat untuk sama dengan pendapat kita. Tapi kalau ana pribadi lebih condong ke yang diam saja. Kemudian yang kedua, kalau memang antum mau menggerakkan, ya, maka menggerakkannya ini dalam mazhab Maliki pun saya lupa ya dalam mazhab mana, yang jelas mereka masih berbeda pendapat bagaimana cara menggerakkan. Ataukah ke atas ke bawah seperti ini, ya kan? Ataukah ke samping kanan kiri seperti ini? Ataukah seperti ini? Mereka masih khilaf pendapat. Mereka masih apa? Khilaf pendapat. Oleh karenanya anak katakan, anak lebih milih yang mending diam saja daripada bergerak. Tapi kalau antum mau gerak silahkan. Dan perhatikan, kalau gerak jangan terlalu cepat, tidak masalah ya. Artinya jangan terlalu ke bawah dan ke atas. Jangan seperti ini. Ini keliru. Ya, karena yang seperti ini namanya bukan isyarat lagi nih seperti ini. Kan kita yang namanya isyarat harus betul-betul menghadapkan ini ke arah kiblat. Ketika antum terlalu bawah menggerakkannya, ini bukan lagi menghadap ke kiblat ini namanya. Ini menghadap ke bawah namanya. Ketika di atas ini menghadap ke atas bukan ke arah kiblat. Makanya ketika seorang syekh atau seorang ulama ditanya tentang orang yang menggerakkannya terlalu kayak gini, ya kan? Itu namanya bukan menggerakkan jari, itu namanya ar-raf'u wal khafdu. Raf'u khafdu. Bawahin ke atas, bawah, atas, bawah, atas. Gitu namanya bukan menggerakkan. Menggerakkan itu cukup seperti ini saja. Isyarat saja sudah, ya. Dengan tetap mengarahkan jari ke arah kiblat, itu memang jika antum ingin menggerakkan jari itu. Taib, cukup sampai di sini. Kita adzan, sudah adzan? Belum? Sudah?
6 menit lagi. Baik. Ya, kita selesaikan di sini. Summa kana duduk ya. Belum duduk, silakan duduk. Duduk tasyahud akhir. Ketika sholatnya 2 rakaat, maka tadi kita sebutkan bahwasanya sholat yang 2 rakaat seperti sholat subuh, maka tahiyat akhirnya, tasyahud akhirnya beliau duduknya itu duduk iftirash dan bukan duduk tawarruk. Bukan duduk apa? Duduk tawarruk. Kemudian kalau itu memang sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka duduk tasyahud yang kedua dengan duduk tawarruk. Gimana duduk tawarruk? Iya, seperti itu duduk tawarruk yang pertama. Perhatikan di sini, dengan menegakkan kaki yang kanan dan tetap menghadapkan jari kaki kanan ini menghadap kiblat. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak cantangan. Ya, seperti itu. Kemudian ini duduk yang pertama atau duduk yang kedua. Jadi menjadikan kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Bisa kelihatan kan? Kaki yang kiri itu merobol ke kaki yang kanan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, menjadikan kaki kiri itu di atas kaki kanan. Maksudnya apa? Telapak kiri itu di atas kaki kanan. Coba. Iya, seperti itu. Nah, atau seperti ini. Ini juga dibolehkan. Ya, silakan dilihat yang belum kelihatan seperti ini. Ya. Seperti itu. Ini juga dibolehkan. Hah? Silakan Pak praktek, bisa nggak? Sesekali ya. Ya, minimal ya seumur hidup lah kita praktek, ketika ada sunnah maka kita praktekkan minimal sekali. Seperti itu. Seperti itu, bisa dilihat? Ya. Yang akhwat silakan dilihat di Facebook ya. Nanti di video, di akhir-akhir video ini kita mau selesai. Taib? Iya, ini yang kedua. Atau yang pertama tadi yang biasa kita lakukan, ini juga dua-duanya boleh. Wallahu taala a'lam. Cukup. Summa kana yaqra'u fi kulli rak'ataini tahiyyah wa kana yusalli ala nafsihi fit tasyahhudil awwal wa ghairihi. Beliau yaqra'u fi kulli rak'ataini tahiyyah, membaca at-tahiyatu lillah itu. Wa kana yusalli ala nafsihi fit tasyahhudil awwal wa ghairihi. Beliau bersolawat atas beliau sendiri. Ini yang ditanyakan Pak Ganang ini ya. Solawat atas beliau sendiri. Wa syara'a dzalika li ummatihi, beliau juga mensyariatkan selawat ini dibaca oleh umatnya juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bid'ayatin mutanawwi'ah, beliau membaca doa-doa yang banyak dalam salatnya. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wa an yasarihi kadzalika wa kana ahyanan yazidu fit taslima al-ula wa barakatuh. Ketika salam, beliau ketika salam yang pertama assalamu alaikum warahmatullahi, atau yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, ya. Atau boleh juga ketika yang kanan assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga boleh. Paham di sini? Jadi yang kiri itu dilebihkan itu boleh, atau disamakan dengan yang kanan itu boleh. Ya, atau kita baca assalamualaikum, assalamualaikum, itu juga boleh. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini yang dapat kita sampaikan pada pembahasan kali ini tentang gerakan. Hah? Kenapa? Iya, tadi kita sudah sampaikan ya, bahwasanya kadang assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang ketiga, ya betul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Ya, di sini banyak ya, di mana kita ya seperti itu. Jadi salam yang pertama, saya ulangi biar lebih jelas. Beliau kadang membaca assalamualaikum warahmatullahi, berarti yang kiri assalamualaikum warahmatullahi, boleh sama. Atau dilebihkan yang kiri juga boleh. Ketika yang kanan assalamualaikum warahmatullahi, yang kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Atau yang kanan mau panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga boleh. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Kita azan lalu kita akan buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.